Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Jadi kami dari kelompok 7 ingin presentasikan hasil kerjaan kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tengku Ikhlasul Amal. Saya Sidik Amadi. Nama saya Sunardi. Baik, dimulai dari yang pertama, definisi. Silakan. Di dalam definisi sistem I/O, arsitektur dan organisasi komputer. Arsitektur dan organisasi komputer. A. Pengertian sistem input dan output atau I/O. Sistem I/O adalah suatu mekanisme pengiriman data secara bertahap dan terus-menerus melalui suatu aliran data yang diproses dari perangkat input ke perangkat output. Sistem I/O merupakan suatu sarana komunikasi yang berguna dengan memimpin proses data. Fungsi sistem input dan output atau I/O. Secara sederhana, fungsi dari sistem I/O adalah sarana komunikasi manusia dengan komputer, di mana perangkat input bertindak sebagai alat komunikasinya dan perangkat output sebagai jawaban dari apa yang kita komunikasikan. Dalam bahasa lain, fungsi sistem I/O adalah mengimplementasikan algoritma I/O pada level aplikasi. Perangkat eksternal input dan output atau I/O. Untuk dapat berkomunikasi dengan komputer, maka kita memerlukan suatu perangkat yang bisa menjadi sarana komunikasi dengan komputer. Oleh karena itu dibuatlah perangkat eksternal I/O yang sering disebut perangkat periferal. Perangkat ini dihubungkan melalui suatu link yang disebut modul I/O. Link tersebut digunakan untuk pertukaran kontrol, status, dan data. Berdasarkan sasaran komunikasinya, perangkat periferal dibedakan menjadi 3, yaitu human readable machine, machine readable machine, dan application. Human readable machine adalah perangkat yang bisa dilihat oleh manusia secara fisik dan dapat digunakan sebagai alat komunikasi manusia dengan komputer. Contohnya adalah keyboard, mouse, dan monitor. Machine readable adalah perangkat yang bisa dilihat oleh manusia secara fisik, namun perangkat ini hanya bisa dibaca oleh komputer. Contohnya adalah piringan bit. Communication adalah perangkat yang digunakan untuk komunikasi jarak jauh. Contohnya adalah C. Pengertian modul input-output atau I/O. Modul input-output adalah suatu central switch pada komputer yang mengendalikan satu arah atau lebih perangkat periferal. Modul I/O berfungsi sebagai kontrol dan timing. CPU communication, device communication, data blueprint. Bentar, maaf. Bentar. Gelap ya? Iya, tuh. Ada kesalahan teknis. Mau berbagi. Oke, lanjut. Maaf, ada kesalahan teknis tadi. Modul I/O berfungsi sebagai kontrol dan timing, communication, device communication, data blueprint, and error detection. Control and timing berfungsi untuk mengelola aliran data antara sumber daya internal komputer dan perangkat eksternal yang lain. Selain itu, berfungsi juga untuk menyinkronkan kinerja masing-masing komponen individu. Sebagai contoh, dalam sekali waktu CPU melakukan komunikasi dengan satu atau lebih perangkat periferal dengan pola dan kecepatan transfer data yang tidak menentu yang bisa mengakibatkan penurunan kinerja komputer. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya sinkronisasi agar tidak mengakibatkan penurunan kinerja komputer.
CPU communication. CPU communication berfungsi untuk melakukan komunikasi antara CPU dengan modul I/O yang melibatkan sejumlah device. Contohnya adalah pertukaran data CPU dengan modul I/O, menerima dan mengkodekan perintah yang dikirim oleh CPU, melaporkan status saat ini, dan mengenali alamat unik dari perangkat peripheral yang digunakan. Device communication berfungsi untuk melakukan komunikasi perangkat peripheral. Contohnya adalah melaporkan status. Data buffering berfungsi untuk mendapatkan penyesuaian kecepatan transfer data ke perangkat peripheral dengan kecepatan transfer pada CPU. Error detection berfungsi untuk mendeteksi kesalahan yang terjadi pada perangkat peripheral atau sebaliknya kemudian melaporkan kesalahan tersebut. Teknik-teknik pengoperasian perangkat input dan output I/O program I/O. Pada metode pengendalian I/O dilakukan oleh program saat CPU mengeksekusi sebuah program memberikan perintah kepada I/O, maka secara otomatis CPU akan melakukan perintah tersebut sampai selesai. Namun pada metode ini, jika kecepatan transfer data pada CPU lebih cepat daripada perangkat peripheral, maka saat CPU perintah selesai, CPU harus menunggu sampai proses transfer data sebelumnya selesai. Oke, udah. Aku ya. Baik. Dalam menjalankan perintah I/O atau input output, CPU harus memberi alamat, menentukan modul I/O dan perangkat peripheralnya. Kemudian CPU akan memberi perintah sesuai instruksi dari program tersebut. Ada 4 perintah yang akan ditangani oleh CPU, yaitu control, test, read, dan write. Control berfungsi untuk mengaktifasi perangkat peripheral dan memberitahukan tugas yang diperintahkan kepadanya. Test berfungsi untuk melakukan pengujian kondisi terhadap modul I/O dan perangkat peripheral, seperti melakukan pengujian aktif tidaknya perangkat peripheral yang digunakan. Read berfungsi sebagai perintah pada modul I/O yang mengambil paket data yang kemudian akan ditaruh di buffer internal. Proses selanjutnya adalah mengirim paket data melalui bus data setelah sinkronisasi. Write atau pembacaan berfungsi sebagai perintah pada modul I/O untuk mengambil paket data dari bus data untuk diberikan kepada perangkat peripheral tujuannya. Interrupt driven I/O metode ini memungkinkan CPU untuk melakukan multitasking sehingga tidak ada waktu tunggu saat transfer data. Cara kerjanya yaitu CPU mengeluarkan perintah pada modul I/O, kemudian perintah tersebut dijalankan. Apabila perintah tersebut memerlukan interupsi, maka CPU akan memberi layanan interupsi. Setelah itu CPU akan menjalankan perintah selanjutnya. Direct Memory Access atau DMA, metode ini melibatkan CPU dan DMA. Prosesnya yaitu CPU akan menyerahkan kerja I/O kepada DMA. CPU hanya terlibat pada awal proses berupa memberi perintah lengkap pada DMA dan pada akhirnya prosesnya saja. Dengan demikian kinerja CPU tidak akan banyak terganggu. Perangkat eksternal, sistem input atau output, unit input, output adalah bagian dari sistem mikroprosesor yang digunakan oleh mikroprosesor itu untuk berhubungan dengan dunia luar. Unit input adalah unit luar yang digunakan untuk memasukkan data dari luar ke dalam mikroprosesor ini. Contohnya data yang berasal dari keyboard atau mouse. Sementara itu, unit output biasanya digunakan untuk menampilkan data atau dengan kata lain untuk menangkap data yang dikirimkan oleh mikroprosesor. Contohnya data yang ditampilkan pada layar monitor atau printer. I/O sistem operasi. I/O sistem operasi merupakan bagian untuk menangani inputan dan outputan dari DCS, DCS. Inputan dan outputan tersebut bisa analog atau digital. Inputan atau outputan digital seperti sinyal on off atau start stop, kebanyakan dari pengukuran proses, dan outputan terkontrol merupakan jenis analog. Pengertian input adalah semua data dan perintah yang dimasukkan ke dalam memori komputer untuk selanjutnya diproses lebih lanjut oleh prosesor. Sebuah perangkat input adalah komponen piranti keras yang memungkinkan user atau penggunanya memasukkan data ke dalam komputer tersebut, atau bisa juga disebut sebagai unit luar yang digunakan untuk memasukkan data dari luar ke dalam mikroprosesor. Baik, silakan dilanjut. Pengertian output adalah data yang telah diproses menjadi bentuk yang dapat digunakan. Arti komputer memproses data-data yang diinputkan menjadi sebuah informasi. Yang disebut sebagai perangkat output adalah semua komponen piranti
keras yang menyampaikan informasi kepada orang-orang yang menggunakannya. Perangkat eksternal. Operasi-operasi I/O diperoleh melalui sejumlah perangkat eksternal dengan menggunakan link fungsinya untuk pertukaran kontrol status dan data antara modul I/O dengan web eksternalnya. Perangkat di sisi manusia. 1. Reliable. Perangkat yang berhubungan dengan manusia sebagai pengguna komputer. Contoh: printer, keyboard, mouse, printer, joystick, disk drive. Pembacaan di sisi mesin. Machine readable. Perangkat yang berhubungan dengan peralatan, biasanya berupa modul sensor dan transducer untuk monitoring dan kontrol suatu peralatan atau monitoring dan kontrol komunikasi, atau memungkinkan komputer untuk saling bertukar data dengan perangkat jarak jauh. Modem Network Interface NIC atau NIC. Pengklasifikasian juga bisa berdasarkan arah datanya, yaitu perangkat output, perangkat input, dan kombinasi output input. Contoh perangkat output: monitor, proyektor, dan printer. Perangkat input misalnya keyboard, mouse, scanner, mark reader, barcode reader. Modul I/O merupakan interface bagi CPU dan memori atau interface untuk satu atau lebih perangkat peripheral. Modul I/O memiliki dua buah fungsi utama, yaitu sebagai piranti antarmuka ke CPU dan memori melalui bus system, sebagai piranti antarmuka dengan peralatan peripheral lainnya dengan menggunakan link data tertentu. Programmer I/O merupakan operasi I/O di mana CPU atau prosesor mengirimkan perintah ke modul I/O. CPU mengendalikan langsung operasi I/O seperti berikut ini. CPU menunggu modul I/O menyelesaikan tugasnya. Sebelum melakukan pekerjaan lainnya, selesai atau tidaknya modul I/O melakukan tugas ditandai dengan kondisi byte status pada modul tersebut. Secara periodik, CPU harus melakukan pengecekan byte status pada modul I/O tersebut. Karena ada perbedaan besar antara kecepatan CPU dengan kecepatan I/O drive. Pola interaksi seperti ini menyebabkan pemborosan waktu CPU. Sangat tidak efisien karena CPU harus menunggu sesuai dengan lambatnya kerja I/O drive. Skema I/O program Direct Memory Access atau DMA. DMA membebaskan memproses, menunggu transfer data yang dilakukan I/O drive. Saat pemrosesan ingin membaca atau menulis data, pemrosesan memerintah DMA controller dengan mengirimkan informasi berikut. Perintah penulisan, pembacaan alamat, I/O drive scan awal, controller dengan mengirimkan informasi berikut. Lokasi memori yang ditulis, dibaca jumlah word,
byte yang ditulis dibaca setelah mengirimkan informasi itu ke DMA controller. Pemrosesan dapat melanjutkan kerja lain, mendelegasikan operasi I/O ke DMA. DMA mentransfer seluruh data yang diminta ke memori secara langsung tanpa melewati pemrosesan. Ketika transfer data selesai, DMA mengirimkan sinyal interupsi kepada pemrograman. Pemrosesan dilibatkan pada awal dan akhir transfer data. Operasi transfer antara perangkat dan memori utama dilakukan sepenuhnya oleh DMA. Lepas dari pemrosesan dan hanya melakukan interupsi bila operasi telah selesai. Keuntungan DMA atau peningkatan kinerja prosesor atau I/O meminimalisasi overhead direct memory access. Pada waktu data ditransfer dari controller ke memori, sektor berikut akan lewat di bawah head dan bus sampai di controller. Controller sederhana tidak dapat melakukan I/O dalam waktu yang bersamaan, maka dilakukan interleaving atau skip walk, memberi waktu untuk transfer dan data ke memori. Interleaving ini terjadi pada disk bukan pada memori. Saluran I/O. Tujuan dari saluran I/O adalah sebagai perantara antara CPU dan memori dengan unit pengontrol penyimpan. CPU berkomunikasi dengan saluran melalui beberapa perintah sederhana. Saluran akan memberi perintah text I/O untuk menentukan apakah jalur yang menuju peralatan sedang sibuk start I/O pada peralatan tertentu, head I/O pada peralatan tertentu. Saluran biasanya berkomunikasi dengan CPU melalui syarat interupsi. Interupsi akan terjadi jika keadaan terdeteksi, misalnya interupsi CPU yang salah, aktivitas I/O telah diakhiri. Jika interupsi terjadi, akan bercabang melalui rutin pengendalian interupsi, di mana kontrol akan menentukan penyebab dan dari interupsi melakukan kegiatan yang tepat, kemudian mengembalikan kontrol ke pemanggil. Baik, dilanjutkan oleh Resiska ya. Baik, silakan. Jika program membutuhkan dari berkas file yang terjadi adalah 76i. Program mengeluarkan read yang akan interupsi input atau output, mengontrol input atau output, membuat sebuah saluran program pada memori utama. Saluran program dibaca dan dieksekusi oleh pemanggil saluran. Sinyal yang tepat akan ditransmisi ke panggilan unit kontrol. Kemudian sinyal tersebut diterjemahkan oleh unit kontrol dan digunakan untuk mengontrol peralatan operasi untuk membaca data yang diminta. Data yang diminta akan mengalir dari peralatan pathway ke file buffer area. Dalam ruangan memori utama, interupsi
interupsi yang dikeluarkan oleh saluran digunakan untuk meneruskan sinyal pada waktu eksekusi program, kemudian kontrol kembali ke program data dibaca ke dalam buffer, di mana buffer merupakan suatu tempat pada memori utama yang disediakan untuk menampung data. Bila buffer penuh, program akan segera menggunakan data tersebut. Sebentar. Oke, udah. Modul input atau output. Fungsi modul input atau output itu suatu entiti di dalam komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat eksternal atau lebih, dan untuk pertukaran data antar perangkat tersebut dengan memori utama dan register CPU. Jadi, modul input atau output harus memiliki interface internal untuk komputer atau CPU dan main memory, dan interface eksternal dengan komputer atau perangkat eksternal. Fungsi modul. Modul input atau output merupakan suatu entiti di dalam komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan suatu perangkat eksternal atau lebih, dan untuk pertukaran data antara perangkat-perangkat tersebut dengan memori utama dan atau register CPU. Jadi, modul input atau output harus memiliki interface internal dengan komputer, CPU dan main memory, dan interface eksternal dengan komputer. Fungsi untuk persyaratan utama bagi modul atau input dapat dibagi menjadi beberapa kategori seperti ini: kontrol dan timing. Bentar, ngelek, sabar. Baik. Komunikasi CPU, komunikasi perangkat data buffering, deteksi error, untuk mengkoordinasikan arus lalu lintas antara sumber daya internal dan perangkat eksternal. Fungsi input atau output meliputi persyaratan kontrol dan timing. Apabila sistem menggunakan bus, maka setiap interaksi antara CPU dengan modul input atau output akan melibatkan sebuah atau lebih administrasi bus. Oke, udah habis. Baik, sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Mundur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Ya, saudara, tunggu. Ada sedikit tambahan. Oh ya, silakan. Jika ada yang bertanya, boleh di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.